Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 ingin menjelaskan tentang hak paten. Apakah paten itu? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak untuk menjalankan penemuannya. Dengan adanya hak paten, inventor diajak untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan juga sekaligus mendapat hak eksklusif atas penemuannya selama periode waktu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonannya untuk menikmati sendiri temuannya serta perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas ciptaan atau temuannya itu. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, hak paten adalah hak kepemilikan yang dimiliki oleh pemerintah kepada seseorang atas apa yang diciptakan disertai dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan timbulnya pemalsuan oleh pihak lain. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi sendiri adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Lalu, pengertian hak paten menurut undang-undang. Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasilnya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lalu, pengertian invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis yang disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk sederhana. Lalu, invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut yang pertama, baru. Jika pada saat pengajuan permohonan paten, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Yang dimaksud dengan invensi yang baru bukanlah dari tidak ada menjadi ada, akan tetapi jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah pernah diungkap atau didaftarkan sebelumnya. Maksud dari tidak sama di sini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis invensi sebelumnya. Lalu yang kedua, mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seorang yang punya keahlian tertentu di bidang teknik. Yang dimaksud dengan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya itu, misal permohonan paten sikat gigi dengan kepala sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur, sehingga dapat difungsikan untuk mencukur. Lalu invensi ini tidak dapat diduga oleh orang yang ahli di bidangnya. Lalu yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Invensi yang dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan. Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam berindustri harus mampu dibuat secara berulang-ulang atau secara massal dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Lalu, invensi yang tidak dapat perlindungan paten, yang pertama, proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama,
ketertiban umum, atau kesusilaan. Lalu metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang dimaksud dengan metode pemeriksaan yaitu merupakan metode diagnosa. Yang dimaksud dengan metode perawatan merupakan metode perawatan untuk medis. Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi invensi metodenya saja. Sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat tidak termasuk dalam ketentuan ini. Lalu yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Lalu makhluk hidup kecuali jasa trenik. Makhluk hidup di sini yaitu mencakup manusia, hewan, atau tanaman. Sedangkan jasa trenik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri. Lalu, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Yang dimaksud dengan proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami. Lalu yang dimaksud dengan proses non-biologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik atau rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasa trenik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya. Lalu, perbedaan paten dan paten sederhana. Yang pertama, paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya, yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Lalu, yang kedua, klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. Yang ketiga, progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten. Lalu, perlindungan paten. Perlindungan paten terdiri dari dua, yang meliputi pertama, paten. Paten diberikan pada hasil penemuan yang baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Yang kedua, paten sederhana. Paten sederhana diberikan pada setiap hasil penemuan yang baru yang berupa pengembangan dari produk atau yang proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Lalu untuk masa perlindungan paten itu, yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, sejak tanggal penerimaan dari permohonan paten. Yang kedua, paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Baik, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Saya akan memulai dari hak dan kewajiban pemegang paten. Yang pertama, hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat suatu barang. Yang kedua, pemegang paten wajib membuat produk untuk menggunakan proses di Indonesia. Yang ketiga, membuat produk untuk menggunakan proses sebagaimana dimaksud nomor 2, harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan atau penyediaan lapangan kerja.
Yang keempat, setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Fungsi hak paten dalam bisnis. Yang pertama, ada jaminan perlindungan hukum. Jaminan hukum menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis, sehingga pengusaha perlu memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang, penemuan, dan daya cipta. Dengan adanya hak tersebut, suatu bisnis akan memperoleh perlindungan dan pengakuan sah. Perusahaan akan selalu menciptakan produk-produk baru yang tentunya membutuhkan hak eksklusif untuk memiliki kekuatan hukum. Dengan hak ini, perusahaan memiliki hak atas ide termasuk produk yang dihasilkan karena telah memperoleh hak yang sah dari pemerintah. Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen. Dengan hak paten, perusahaan memiliki bukti yang kuat bahwa semua ide dan produk yang dihasilkan adalah asli dari perusahaan tersebut tanpa menduplikasi produk dari pihak lain. Hal tersebut akan menambah kepercayaan konsumen dan berdedikasi pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, memberi tambahan keuntungan. Mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis adalah kewajiban. Terlebih jika hal tersebut baru pertama kali ditemukan dan memiliki nilai ekonomi. Itu bertujuan untuk menambahkan keuntungan ketika orang lain ingin menggunakan karya tersebut. Maka mereka harus membayar kepada perusahaan pencetus penemuan bisnis tersebut sebagai izin penggunaan. Yang keempat, merupakan aset perusahaan. Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan, yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan terhadap inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga, karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan orang lain, apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya hak eksklusif, perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya. Yang kelima, mengurangi plagiarisme. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada yang ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Plagiarisme adalah tindakan yang sangat merugikan untuk pemilik ide. Namun, dengan adanya hak paten, ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. 6. Menghindari eksploitasi karya. Hal ini yang sangat merugikan selain plagiarisme adalah eksploitasi karya yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ini bisa terjadi jika perusahaan tidak memiliki hak eksklusif untuk melindungi karyanya. Hak ini akan melindungi inovasi perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. 7. Mengurangi kompetitor. Dengan adanya hak ini, perusahaan dapat menjadi pemegang lisensi tunggal terhadap produk dan ide-ide perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya dan tidak ada produk yang serupa. Jika ada yang merekomendasikan atau mengklaim, maka Anda dapat menuntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. 8. Memperluas jangkauan bisnis. Jangkauan bisnis yang akan semakin luas dan menembus pasar global. Karena adanya hak pengakuan inovasi, tidak akan ada yang meragukan kredibilitas perusahaan jika hak tersebut sudah dikantongi. Selanjutnya, sifat dari hak paten. Yang pertama, memberi perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Yang kedua, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri. Yang ketiga, memberi insentif bagi para investor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusivitas invensi yang dihasilkannya. 4. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lanjut. Selanjutnya, sistem pendaftaran paten. Sistem pendaftaran paten ini yang pertama yaitu first to file, yaitu pemberian pelindungan hak paten berlaku bagi inventor yang pertama kali mendaftarkan permohonan paten atas hasil invensinya. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Indonesia. Yang kedua, first to invent, yaitu hak paten akan diberikan kepada pemohon yang pertama kali mengembangkan penemuan itu pertama kali. Cara mendaftarkan hak paten. Yang pertama, mengisi formulir situs resmi DJKI sesuai data yang sesuai.
Formulir ini terdiri dari 2 rangkap berbahasa Indonesia dengan format khusus DJKI. Formulir permohonan hak merek memuat sejumlah data, yaitu tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, nama lengkap, alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, warna-warna apabila merek yang dimohonkan memakai sejumlah unsur warna, nama negara, dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali jika diajukan dengan hak prioritas. Yang kedua, jika Anda mendaftarkan hak paten Anda secara offline, Anda harus menyiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP. Bagi pemohon asal luar negeri harus memilih kedudukan di Indonesia, bisa alamat kuasa hukum. Yang kedua, fotokopi akte pendirian badan hukum yang disahkan notaris jika permohonan atas nama badan hukum. Ketiga, fotokopi peraturan kepemilikan bersama jika permohonan diajukan atas nama lebih dari 1 orang. Yang keempat, surat kuasa khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan. Yang kelima, tanda pembayaran biaya permohonan. Yang keenam, 10 helai etiket merek. Ukuran maksimal 9 x 9 cm, minimal 2 x 2 cm. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik pemohon. Untuk alur dalam prosesnya, Anda bisa mengecek cara pendaftarannya melalui Google. Terus yang ketiga, pihak DJKI akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan data-data yang diserahkan. Jika sudah lengkap, pihak DJKI akan memproses pengajuan, dan jika belum, DJKI akan meminta maaf untuk melengkapi kembali. Yang keempat, tahap publikasi atau pengumuman setelah permohonan mengirimkan pengajuan paten kepada pihak DJKI. Yang kelima, pemeriksaan substantif dilakukan setelah ujian dinyatakan lulus dan tahapan-tahapan tersedia. Tahap ini dilakukan dengan mengisi formulir khusus dan bukti pembayaran pemeriksaan. Terakhir, pemohon akan menunggu hingga sertifikat paten ada di tangan setelah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan clear. Sertifikat ini berarti penemu memiliki hak penuh terhadap invasi tersebut. Pembatalan hak paten. Yang pertama, batal demi hukum. Paten yang dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, batal atas permohonan pemegang paten. Pembatalan paten atas permohonan pemegang paten dilakukan oleh Ditjen Haki untuk seluruh atau sebagian atas permohonan paten yang diajukan. Pembatalan paten ini dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. Yang ketiga, batal karena adanya gugatan. Terjadi karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui pengadilan niaga dalam hal paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang. Selanjutnya berikut adalah daftar biaya untuk pembuatan hak paten. Berikut adalah rincian untuk daftar biaya atau tarif dalam pembuatan hak paten. Di sini saya menjelaskan biaya patennya. Untuk permohonan usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan dan litbang pemerintah secara online itu sebesar 350.000 per permohonan. Dan untuk manualnya 450.000. Kalau untuk secara umum, untuk online 1.250.000 dan untuk manualnya 1.500.000. Dan untuk permohonan paten sederhana, usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan dan litbang pemerintah,
Untuk secara online itu sebesar 200.000 dan secara manualnya itu 250.000. Dan untuk secara umum lewat online itu sebesar 800.000 dan secara manualnya itu 1.250.000. Tambahan biaya deskripsi permohonan yang lebih dari 30 halaman itu sebesar 15.000 per lembar. Tambahan biaya setiap klaim 75.000 per klaim. Biaya perpanjangan waktu pemenuhan persyaratan dan kelengkapan permohonan 400.000 per permohonan. Untuk percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan itu sebesar 400.000 per permohonan. Untuk permohonan perubahan data permohonan atas kesalahan pemohon itu sebesar 200.000 per permohon. Permohon perubahan data paten terdaftar atas kesalahan pemohon itu sebesar 300.000 per nomor daftar. Untuk permohonan surat keterangan pemakai terdahulu itu sebesar 3 juta per permohonan. Permohonan surat bukti hak prioritas itu sebesar 300.000 per permohonan. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasa renik itu sebesar 100.000 per permohonan. Pemeriksa substantif untuk yang pertama permohonan paten itu sebesar 3 juta dan untuk permohonan paten sederhana itu 500.000. Selanjutnya ada permohonan PPH itu sebesar 5 juta. Biaya perpanjangan waktu penyampaian tanggapan dan atau pemenuhan hasil pemeriksaan substantif itu sebesar 400.000. Perubahan jenis permohonan paten itu sebesar 450.000. Permohonan banding sebesar 3 juta. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohon itu sebesar 500.000. Dan untuk permohonan pembatalan sebagian berupa pengurangan klaim itu sebesar 150.000. Permohonan pencatatan pengalihan paten itu sebesar 700.000. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi sebesar 1 juta. Permohonan petikan pencatatan perjanjian lisensi sebesar 300.000. Permohonan lisensi wajib sebesar 1 juta. Permohonan petikan daftar umum paten sebesar 300.000. Permohonan salinan dokumen paten sebesar 20.000. Dan untuk biaya jasa penelusuran yang pertama permohonan atas penelusuran paten yang diumumkan di dalam negeri itu sebesar 500.000. Dan penelusuran paten secara online itu gratis. Untuk biaya jasa tahunan paten untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan litbang pemerintah untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan itu gratis. Dan untuk tahun ke-6 sejak tanggal penerimaan permohonan dasarnya 1.500.000, biaya tiap klaim sebesar 150.000. Untuk tahun ke-7 itu sebesar 2 juta. Biaya tiap klaimnya itu 200.000. Untuk tahun ke-8 itu sebesar 2 juta dan biaya tiap klaimnya 200.000. Untuk tahun ke-9 itu 2.500.000 dan biaya tiap klaimnya 250.000. Untuk tahun ke-10 3.500.000 dan biaya tiap klaimnya 250.000. Tahun ke-11 5 juta, biaya tiap klaimnya 250.000. Tahun ke-12 5 juta dan biaya tiap klaimnya 250.000. Tahun ke-13 5 juta dan biaya tiap klaimnya 250.000. Dan tahun ke-15 itu 5 juta dan biaya tiap klaimnya 250.000. Dan harga tersebut sama sampai ke tahun ke-20. Untuk selanjutnya biaya jasa tahunan paten sederhana untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-5 itu tidak berbayar
alias gratis. Dan untuk tahun ke-6 itu 1.650.000 dan tiap biaya klaimnya 50.000. Tahun ke-7 2.200.000, biaya tiap klaimnya 50.000. Untuk tahun ke-8 itu 2.750.000 dan biaya tiap klaimnya 50.000. Tahun ke-9 3.300.000, biaya tiap klaimnya 50.000. Tahun ke-10 3.850.000, biaya tiap klaimnya 50.000. Dan untuk umumnya tahun ke-1 itu 750.000 dan biaya tiap klaimnya 50.000. Tahun ke-2 750.000, tiap biaya klaimnya 50.000. Tahun ke-3 750.000, biaya tiap klaimnya 50.000. Dan harga tersebut sama sampai tahun ke-4. Untuk tahun ke-5 itu 1.250.000 dan biaya tiap klaimnya 50.000. Tahun ke-6 1.700.000, biaya tiap klaimnya 50.000. Tahun ke-7 2.300.000, biaya tiap klaimnya 50.000. Tahun ke-8 2.800.000, biaya tiap klaimnya 50.000. Tahun ke-9 3.500.000, biaya tiap klaimnya 50.000. Tahun ke-10 4 juta, biaya tiap klaimnya 50.000. Dan tambahan biaya tahunan yang menggunakan mekanisme masa tenggang waktu, biaya tahunan plus 100% biaya tahunan pada tahunan pelindung yang sama, itu biayanya adalah 1 juta per permohonan. Dan untuk denda keterlambatan permohonan paten melalui PCT fase nasional dikarenakan unsur ketidaksengajaan itu sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu lisensi, royalti, dan imbalan. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh seseorang atas barang yang diproduksi kepada orang yang memiliki hak paten atas barang tersebut. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja atau invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi atau pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten dari penerimaan lisensi wajib atau pemegang paten atas paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Perjanjian lisensi paten. Perjanjian lisensi paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain melalui suatu perjanjian pemberian hak untuk menikmati hak ekonomi dari suatu paten yang diberikan pelindungan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Perjanjian lisensi berisi pernyataan pemegang hak paten memberikan izin lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan hak eksklusif dari si pemilik hak paten berupa hak untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, menyediakan untuk menjual, menyewakan, atau menyerahkan hasil produk yang diberi paten. Macam-macam lisensi. Dalam praktik perjanjian, lisensi ada 3 macam, antara lain lisensi eksklusif, lisensi tunggal, dan lisensi non-eksklusif. Yang dimaksud dari lisensi eksklusif adalah perjanjian ini hanya pemegang lisensi yang boleh menjalankan atau menggunakan invensi yang dipatenkan. Setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang paten pun tidak lagi berhak menjalankan invensinya.
Yang selanjutnya yaitu lisensi tunggal. Dalam perjanjian ini, pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten. Lisensi non-eksklusif. Melalui perjanjian ini, pemegang paten mengalihkan kepemilikannya kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan patennya. Kasus hak paten yang pertama yaitu antara PT Niko Elektronik Indonesia sebagai penggugat dan Edi Janto sebagai tergugat. Berdasarkan putusan nomor 075-PDT-SUS-2009 yang sudah sampai pada tingkat peninjauan kembali dan telah inkrah antara PT Niko Elektronik Indonesia adalah pabrikan dan distributor atas barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran di Indonesia dengan saudara Edi Janto, di mana dalam kasus ini PT Niko Elektronik Indonesia merupakan penggugat dan Edi Janto merupakan tergugat. Terhadap Edi Janto adalah pemohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 861-K-PDT-SUS-2008 dan PT Niko Elektronik adalah termohon peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 861-K-PDT-SUS-2008. Sejak tahun 2003, penggugat PT Niko Elektronik mendistribusikan barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran di Indonesia, di mana barang tersebut diperoleh dari eksportir di Cina. Sejak tahun 2003, penggugat telah mendistribusikan atau memperdagangkan barang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut di wilayah Indonesia setidaknya sejak tahun 2004 dengan menggunakan merek Niko. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut ke beberapa toko yang ada di wilayah Indonesia. Setelah penggugat menjalankan kegiatan usaha tersebut selama kurang lebih 5 tahun, penggugat baru mengetahui bahwa tergugat telah mempunyai pendaftaran paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut, yaitu Invesi dengan judul dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran. Tertanggal 4 Januari 2005 dengan nomor pendaftaran ID 00000553S. Karena penggugat berkepentingan terhadap barang yang berupa dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran yang selama ini sudah dirakit dan didistribusikan oleh penggugat di dalam kegiatan usaha sehari-hari, setidak-tidaknya sejak tahun 2003, maka penggugat berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten memintakan pembatalan paten sederhana atas Invesi dengan judul dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran atas nama tergugat tersebut yang telah terdaftar di dalam daftar umum pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena sebenarnya investasi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perlindungan paten sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Paten, dan dengan alasan bahwa tidak memiliki kebaruan lagi, karena sudah diungkapkan sebelumnya berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 dan 3, penggugat telah mengimpor dan mendistribusikan barang yang sama dengan barang yang diklaim oleh
tergugat sebagai penemunya. Sebelum tergugat mengajukan permohonan paten atas invensi dengan judul dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran. Hal inilah yang kemudian memunculkan masalah antara penggugat dan tergugat dalam hal hak paten. Penggugat dalam kasus ini berkedudukan sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan hak paten yang ternyata sudah dipakai oleh perusahaan tergugat. Dalam gugatannya, penggugat memohon kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan bahwa dialah satu-satunya pemegang hak paten atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran. Alasan-alasan yang diajukan penggugat dalam gugatannya antara lain adalah: 1. Bahwa penggugat telah memproduksi dan mendistribusikan barang tersebut sejak tahun 2003. 2. Penggugat jugalah yang pertama kali mengumumkan dan memperkenalkan barang tersebut kepada publik dan masyarakat Indonesia, baik dispenser yang diklaim sebagai invensi tergugat maupun dispenser yang dirakit dan didistribusikan oleh penggugat memiliki semua bagian yang diklaim. 3. Di samping menunjukkan bukti bantahan kebaruan atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran, ditunjukkan pula bahwa pada saat invensi dengan judul dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran dimintakan paten sederhananya pada tanggal 15 April 2004 oleh tergugat pada Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sudah ada invensi yang sama yang telah terdaftar di Cina, yang terdaftar sejak tanggal 21 Mei 2003 dengan nomor ZL0234860115 yang diajukan pada tanggal 19 Agustus 2002 atas nama Zhang Yong Peng pada kantor paten Cina. 4. Selain itu, penggugat menyatakan bahwa dispenser yang terdaftar atas nama tergugat tidak memiliki sifat kebaruan. Undang-undang paten mempersyaratkan bahwa invensi yang dapat diberikan paten sederhana adalah yang hanya terdiri dari satu invensi dan memiliki kebaruan berdasarkan pasal 115 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Hak Paten. Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Paten. Selanjutnya, tergugat mengajukan eksemsi yang pada pokoknya yaitu: 1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan hukum apapun dalam arti tidak ada hubungan kerjasama ataupun saling melakukan sesuatu perjanjian sehingga tidak ada akibat hukum baik prestasi ataupun perbuatan melawan hukum dari suatu perjanjian yang dilakukan para pihak. 2. Bahwa menuju gugatan ini ingin membatalkan hak paten sederhana kenapa Direktorat Jenderal Haki tidak ikut serta sebagai tergugat dalam perkara ini. Dan tergugat menyampaikan banyak pembelaan dan menolak dalil-dalil yang disampaikan penggugat. Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 42 Paten 2008/PN Niaga PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 21 Oktober 2008 menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam putusannya, MA berpendapat bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya bukti baru novum tidak dapat dibenarkan sebab bukti bertanda yang dinyatakan penggugat PK sudah diajukan pada tingkat pengadilan negeri, walaupun ia menyatakan bahwa sebenarnya hak paten telah berakhir karena tidak melunasi iuran tahunan dalam waktu tertentu dan berakhir pada tanggal 19 September 2003 dengan memperlihatkan sertifikat aslinya.
yang sebelumnya tidak diketahui pada tingkat pengadilan negeri, sehingga tidak bersifat menentukan. Tentang bukti berupa brosur dispenser dengan judul New Trends 2003, serta bukti-bukti lainnya ternyata produk model dispenser merek Nico yang dilengkapi dengan pintu penutup keran tersebut merupakan produk terbaru tahun 2003 dan bukti bahwa produk tersebut telah beredar di pasaran khususnya di Medan dan Palembang pada bulan Maret 2004. Sedangkan pendaftaran paten sederhana nomor ID 00000553.S atas nama tergugat mengenai invensi dengan judul dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk penutup keran adalah pada tanggal 15 April 2004. Karenanya invensi yang diajukan tergugat tersebut bukan merupakan invensi yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjau kembali Saudara Endi Janto tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak. Contoh kasus yang kedua yaitu BlackBerry tuntut Facebook atas pelanggaran hak paten. BlackBerry mengajukan tuntutan kepada Facebook atas dugaan pelanggaran paten. BlackBerry disebut memiliki software portofolio yang menjadi basis dari fitur modern yang digunakan Facebook. Perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg itu disebut BlackBerry bersedia membayar penggunaan software, sebab aplikasi perpesanan Facebook dikatakan telah menggunakan inovasi keamanan antarmuka fitur penguatan fungsional yang dimiliki BlackBerry. Tuntutan yang diajukan di pengadilan Los Angeles menyasar Instagram dan WhatsApp. BlackBerry mengatakan mereka telah melakukan dialog selama beberapa tahun dengan Facebook sebelum melakukan tuntutan ini. Sebagai pemimpin perangkat lunak cyber security dan software yang disisipkan, pandangan BlackBerry adalah bahwa Facebook, Instagram, dan WhatsApp bisa menjadi mitra hebat dalam perjalanan menuju masa depan yang terkendali dan dengan aman. BlackBerry mempermasalahkan 7 paten perangkat lunak terhadap Facebook. Jenis patennya yang sangat luas, mulai dari tanda yang memperlihatkan pesan sudah terkirim hingga konsep tag penggunaan. Sementara itu, perwakilan Facebook berkomentar dengan menuding bahwa tuntutan BlackBerry menunjukkan keadaan perusahaan sekarang yang mencari uang melalui paten. Hal tersebut dinilai lazim bagi perusahaan teknologi yang tak lagi memimpin di pasar dan beralih ke lisensi paten sebagai alternatif cara menghasilkan uang. BlackBerry yang hampir 1 dekade lalu merupakan salah satu pembuat smartphone terbesar di dunia telah mundur. Dari bisnis ponsel, mereka menjadi penyedia perangkat lunak dan pelayanan untuk klien korporat dan pemerintahan beberapa tahun terakhir. Salah satu layanan inti yang ditemukan pada ponsel lawasnya adalah BlackBerry Messenger. Layanan aman untuk bertukar teks dan gambar ini menjadi pesaing awal WhatsApp. BBM membentuk komunikasi global yang menarik, terutama di negara-negara di mana tingkat pesan teks tinggi. Namun Facebook dan anak perusahaannya telah mencuri pelanggan BBM ke layanannya. Facebook sendiri adalah jaringan sosial terbesar di dunia, dengan lebih dari 1 miliar orang masuk setiap bulannya. Sementara itu, WhatsApp telah menjadi pengganti pesan teks terbesar yang memiliki 1,6 miliar pengguna aktif. Menurut data statistika, Instagram sendiri dengan sharing foto dan messaging telah digunakan lebih dari 800 juta orang setiap bulannya.